Halo YouTube people, balik lagi bersama gua SW di sini. Apa kabar kalian semua yang sedang menonton video ini? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dimanapun kalian berada. Yoi, jadi pada video kali ini gua mau kasih tahu ke kalian semua suatu project rahasia. Jadi project ini adalah bikin motor gua, si Fulan, si R15 Fitri yang ada di belakang gue ini jadi lebih keren. Dan menurut gue ini tuh kerennya keren parah. Ini adalah perubahan Fulan yang ketiga, bisa dibilang Fulan 3.0. Jadi Fulan itu kan udah berubah 3 kali tampilannya. Pertama tuh yang warna kuning, kemudian warna hitam merah, dan sekarang yang terakhir itu warna hitam kayak gini. Dan ini tuh garang banget. Ini adalah tampilan yang terakhir menurut gua. Setelah ini nggak bakalan dimodif-modif lagi, nggak bakalan dirubah lagi. Ya paling modif-modif sedikit lah. Tapi overall ini adalah modifan yang terakhir sebelum motornya dijadiin pajangan. Oke, jadi langsung aja kalian lihat videonya, jangan di skip. Ini dia Fulan 3.0. Jadi sekarang gue bakal ngejelasin part-part apa aja yang udah diganti buat bikin tampilan si Fulan ini makin keren dan gagah. Gue juga bakal ngasih tahu ke kalian semua tips-tips untuk kalian yang mau ngikutin modifikasi seperti ini biar kalian gak tersesat. Oke, yang pertama yang paling kelihatan itu pasti velg. Jadi velg ini mencolok banget kelihatannya. Yang mikir ini OZ Racing itu salah, karena ini adalah velg Virosi Mamba. Jadi keluaran baru dari Virosi yang bentuknya itu mirip banget kayak OZ Racing. Itu adalah salah satu alasan gue juga kenapa pengen pakai velg ini, karena bentuknya tuh keren gitu, palang 5. Walaupun ini velgnya casting, nggak kayak yang OZ Racing yang forging, tapi velg ini tuh ringan. Jadi gue udah sempet nimbang, untuk yang depan itu beratnya sekitar 3 kilo. Itu menurut gue enteng banget, karena diangkat pun enteng. Dan yang belakang itu kalau nggak salah 5 kilo. Gue udah nimbang, tapi waktu itu gue sama disnya nimbangnya. Jadi 5 kilo sama disnya. Itu tanpa ban. Dan velg standarnya itu lebih berat dari velg yang ini. Jadi gue harap velg ini nggak gampang rusak, karena dia enteng dan menurut gue cukup tipis. Tapi semoga aja kuat. Jadi yang depan itu ukurannya 3,5 inch. Lebih lebar 1 inch dari yang standar. Standar itu 2,5 inch. Tapi anehnya dia bisa lebih enteng, jauh lebih enteng dari yang standar. Terus yang belakang ini dia itu 4,5 inch. Beda 0,5 inch sama yang standar. Yang standar itu 4 inch. Dan dia juga lebih enteng dari yang standar. Ya, karena velg ini tuh nggak ada buat R15 Fitri, jadi gue harus beli paketan. Jadi paket ini isinya adalah velg fiction, dikasih bearing-bearing dan juga bosing-bosing gitu segala macam, sama disc, termasuk knob gear itu diganti, sama gearnya juga diganti. Itu gue beli satu paket velg Virosi Mamba untuk R15 Fitri. Itu udah satu paket, tinggal dipasang. Tapi di sini ada beberapa yang gue rubah. Jadi kayak untuk disc di depan itu gue pakai double disc kanan kiri, walaupun yang difungsin cuman yang kanan doang. Ntar gue jelasin kenapa. Untuk yang belakang discnya itu harus gue ganjel ring sebanyak 4 biji. Jadi harus diganjel. Kalau nggak diganjel itu bakalan mentok sama bagian pegangan kaliper belakangnya. Jadi dia itu harus diganjel ring biar discnya agak keluar dikit. Udah itu aja. Jadi gue beli satu paket, tinggal dipasang, pasang bannya, udah jadi.
Untuk bannya, gue di sini tuh pakai ban ukuran 120/60 yang depan. Itu mereknya adalah Corsa R46 soft compound. Gue pakai ban ini karena ngikutin Vario gue pakai enak, terus gue terapin di motor ini. Yang belakang juga pakai Corsa R46, yang belakang itu ukurannya 150/60. Dan kelihatannya itu udah cocok banget bannya nih, udah klop banget gitu sama peleknya. Dan dibawa pun enak gitu, nggak kayak ban kegedean. Karena sebelumnya itu gue kan pakein di pelek standar, ban depannya ini 120/60, bikin motornya tuh kayak gampang jatuh ke samping gitu rasanya kalau lagi miring-miring. Nah, setelah ganti pelek yang ukurannya 3,5 inch kayak gini, itu jadi lebih enak dibawanya. Malah kalau menurut gue lebih stabil dari yang standarnya, jauh lebih stabil dari yang standarnya. Tips dari gue, untuk kalian yang beli paketan kayak gini juga, minta gearnya yang sesuai sama rantai dan gear depan kalian. Misalnya kayak gue, rantainya itu pakai Triple S, minta gearnya itu yang merek Triple S juga. Karena ini gue pakai merek STR, ini dia nggak pas, jadi bisa kalian lihat, ini bisa ngangkat nih rantainya. Jadi dia nggak ngeklop, dan akibatnya rantainya tuh kalau diputer, dia bisa kendor kenceng kayak gitu. Dan ini ganggu banget karena putaran peleknya jadi ketahan. Ya, sekarang kita pindah ke knalpot. Seperti yang kalian bisa lihat, knalpotnya itu silencernya sekarang pakai Black Devil. Yang sebelumnya itu Proliner. Prolinernya istirahat dulu karena terlalu cempreng menurut gua. Jadi gua ganti Black Devil yang silencernya tuh panjang kayak gini buat ngimbangin mesinnya yang udah bore up 195 cc. Jadi suaranya tuh sekarang jadi lebih adem. Tapi sekarang nggak bisa gue nyalain karena gue lagi di ruangan tertutup. Dan ini sebenarnya itu punya Vario gue, Vario Bossman. Jadi gue pasang di sini dulu. Ntar kalau misalnya Vario gue butuh knalpot ini, baru gue pasangin di situ. Nah, untuk pipanya, headernya ini masih WRX. Ini kebakar nih. Ntar gue potong. Jadi ini masih WRX. Tapi ini udah berubah. Dari yang WRX sebelumnya itu dia pipanya tuh agak lurus ke sini, dan yang ini tuh adalah tipe yang RS, yang ininya naik ke atas. Jadi gue tukeran sama Adli, dia itu salah beli, dia beli yang RS 200 buat motor 200 cc. Jadi ini tuh sebenarnya cocok di spek motor gue. Dan berhubung ini pipanya naik ke atas kayak gini, nah jadi footstep standarnya harus gue potong nih di sini, lurus ngikutin ini. Jadi ini gue potong, gue rapin sendiri pakai gerinda, hasilnya kayak gini tuh. Bagus sih. Gue malah lebih suka footstepnya bentuknya kayak gini, nggak ada tanduk ke belakang gitu. Nah, untuk pegangan knalpotnya karena di sini dipotong, yang aslinya tadi pegangan knalpot, jadi pindah ke sini. Footstep belakangnya kan dicopot, jadi gue pasangin plat ini, gue bikin sendiri. Untuk pegangan knalpotnya, gue getok-getok sendiri. Ini adalah plat dari stainless steel. Stainless 304 anti karat. Jadi gue bikin lekuk sampai ke sana gitu. Gue ketok-ketok sendiri pakai palu. Aslinya bentuknya nggak gini. Jadi ini gue gerinda pinggirannya biar dia halus gitu. Terus gue amplas lagi sampai mengkilat kayak gini. Dan nggak lupa di sininya dikasih drat nih. Nih di sini dikasih drat. Jadi dratnya itu bukan dari mur. Karena kalau di sini dipasangin mur, biasanya murnya itu kendor, terus knalpotnya copot deh, nggak lucu kan. Makanya di sini harus dikasih drat biar nih nyatu nih, kuat jadinya. Ya, sekarang untuk bagian body ini undercoil-nya yang kebakar tadi. Ini gue pakai yang ABS. Ini sebenarnya udah gue ganti lama, tapi baru gue jelasin sekarang. Ini undercoil buat R15 Fitri yang bahannya plastik ABS. Banyak di toko online, kalian bisa cari. Tips dari gue, kalau misalnya mau masang knalpot yang headernya naik ke atas gini, pastiin nggak kebakar tuh, nempel gini nih, jadinya jelek. Ntar bakalan gue potong sih ini, gue rapiin lagi. Terus selain itu, ini covernya gue ganti. Jadi bagian fairing dalam ini tadinya itu kan habis crash, di sininya bolong, nyaris bolong sih, belum bolong tapi ini udah kegesek aspal tipis dan harus gue ganti. Jadi ini gue ganti. Tapi gue cat lagi. Sekarang warnanya itu adalah dark bluish gray. Terus pindah ke belakang dikit. Di sini gue udah pasangin juga. Ini fender dari MHR kalau nggak salah. Jadi ini buat foto-foto dulu, seenggaknya bentuknya gini lah. Jadi spakbornya nggak gue pasang buat sementara ini.
Terus untuk undercoil yang ABS ini, saran dari gua, bagian kolong ini itu dipotong. Jadi di sini dipotong biar dia nggak mentok ke standar. Nah, karena dia dipotong kayak gini, ini bakalan nggak kuat. Tadinya tuh ini nggak bisa lurus kayak gini. Jadi ini setiap standar diturun ini dia jatuh ke bawah. Jadi mau nggak mau di bawah sini gue kasihin kopi. Jadi bubuk kopi gue tetesin lem Korea atau lem G biasanya disebut. Jadi ini udah lebih kuat. Walaupun sininya belum gue bautin. Kayaknya sih bagusnya di sini dikasih baut lagi. Ya, sekarang di body bagian depan. Di bagian depan ini yang pertama dari winglet dulu. Winglet ini gue ganti pakai warna hitam. Sebelumnya itu wingletnya sama kayak gini juga, merek VND, tapi kemarin gue cat warnanya itu dark blues grey kayak spakbornya ini. Cuman sekarang gue ganti warna hitam Dove. Terus ini biasanya gue potong nih kalau gue pakai winglet kayak gini. Cuman ini belum sempet gue potong. Nanti pengen gue potong rata gitu. Karena ini aneh, nggak jelas kayak lidah gitu. Terus untuk spionnya ini kanan kiri udah diganti, bisa dilihat. Ini pakai spion ZX10R. Nah, buat kalian yang mau pasang spion ini keren banget, tapi ini nggak PNP, sayang sekali. Kalau kalian mau pasang spion ini harus dicoak dulu si spionnya. Jadi bagian sini dicoak keluar gitu setengah senti di sini, dan di sini juga setengah senti. Jadi si R15 V3 itu posisi bautnya itu lebih keluar daripada spion ZX10R ini. Nah, untuk lampu sennya, biar lampu sen yang ada di spion ini nyala, gue harus bikin jalur kabel lagi. Jadi kabelnya itu gue lewatin ke kolong bodi sini kalau kelihatan tuh. Jadi ini keluar dari sini, masuk ke dalam bodi, di sini harus dibolongin di bagian pinggir-pinggir ini nih. Biar ntar kalau misalnya pasang spion yang standar ini bisa ketutupan lubangnya. Nah, udah dilobangin, kalian pastinya harus bikin jalur kabel lagi menuju ke spion ini. Nah, ini sekarang untuk bagian yang lumayan memakan banyak biaya juga. Jadi untuk pengereman ini gue pakai disk PSM. Ini adalah di luar paketan dari peleknya. Jadi ini gue beli sendiri, disknya itu kanan kiri. Walaupun yang dipakai itu cuman kanan doang. Jadi di sini yang fungsi cuman kanan. Yang kirinya disknya pasti kalian bertanya-tanya itu buat apa. Jadi itu selain buat tampilan, biar peleknya itu jadi kelihatan lebih keren. Yang di sebelah kiri itu buat cadangan. Jadi buat cadangan kalau misalnya yang ini udah tipis, dipindah gitu, ya kan. Selain itu juga buat bikin aliran anginnya lebih aerodinamis gitu deh pokoknya. Nah, untuk pengereman ini gue ganti juga kalipernya itu pakai merek Adeline. Jadi kaliper remnya gue ganti pakai Adeline yang bentuknya itu mirip kayak Brembo. Dan ini tuh satu pabrik sama KTC katanya. Ya pokoknya kampasnya bisa kalian tukar-tukar sama KTC maupun pakai Brembo yang 4 piston. Jadi sama aja. Ini menurut gue pakem banget, parah pakem banget. Ini pasti ada yang nanya kenapa gue nggak pakai kaliper yang Nissin 4 piston. Sebenarnya itu kemarin gue udah sempet nyaris beli yang Nissin 4 piston. Cuman karena dia bracketnya nggak bikin untuk R15 V3, apalagi disknya ini 320 mm, jadi gue milih Adeline. Dan ini udah pas banget sama bracket WR3. Ini dia udah tinggal pasang, jadi lebih rapi kelihatannya. Tapi buat kalian yang pengen pasang juga kaliper rem 4 piston dari Adeline ini, kalian pastiin di bracketnya ini, bracket WR3 ini, kalian taruhin ring 2 biji di belakang sini nih, antara bracket dan kalipernya. Setelah gua telusuri ternyata kalipernya ini kurang mundur ke sana, jadi gue pasangin ringnya ini adalah ring buat ini nih, ring buat banjo rem, ring M10. Gue pakai yang tembaga, taruh aja di sini 2 biji, terus kalian kencengin, dan itu udah pasti langsung pas kayak gini. Gue nggak tahu kalau yang di KTC ataupun Brembo sama atau enggak, tapi yang jelas kalau yang Adeline ini kayak gini. Nah, untuk selang remnya, gue ini masih pakai yang TDR, tapi ini gue beli lagi karena gue nggak mau yang lama itu gue buka selangnya. Jadi ini gue beli yang baru karena bahaya minyak rem itu bisa bikin cat kalian ngelotok. Jadi gue beli selang rem yang baru.
biar dipasangnya itu sekalian sama ini si master rem yang baru Adeline juga. Ini dia RCS 17,5 dan ini tuh udah pas banget sama si kalipernya yang 4 piston itu. Jadi kalau misalnya ditekan tuh, ini enak banget feelingnya, beda sama yang standar. Yang standar itu kalau gue paksain bisa sampai mentok stang gitu. Nggak tahu karena emang udah ada anginnya atau gimana, tapi yang jelas ini feelingnya enak banget dan pakem banget. Satu lagi saran buat kalian yang mau pasang master rem radial kayak gini, kalian bleedingnya lewat sini dulu. Karena kalau misalnya di sini masih penuh angin, kalian pompa-pompa terus bleeding lewat bawah, itu nggak bakalan kelar-kelar. Jadi mulainya itu lewat sini dulu. Nah, untuk bagian gas spontannya ini gue rubah. Sebelumnya itu pakai Kitako, sekarang pakai Barakuda. Tapi L gasnya itu yang bawah gue masih pakai yang lama karena ini cuman hiasan doang sebenarnya. Jadi yang bawah itu masih merah, yang atasnya ini dari Barakudanya. Jadi gue pakai kali gasnya cuma satu biar enteng nih, tuh enteng. Terus ini saklar masih yang lama. Gripnya di sini gue ganti pakai Barakuda juga, sama ini satu set dikasih kanan kiri jadi warna hitam sekarang, serasi gitu. Nah jadi ini kayak gini cockpitnya. Oke to people, jadi kayak gitu rincian dan juga tips-tips dari gue buat kalian yang pengen modif R15 fitrinya kayak Fulan gini. Dan buat kalian yang nungguin video dyno test si Fulan ini, tungguin aja, oke? Jadi videonya bakalan gue tutup sampai sini aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga share video ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.